Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran atau daring secara online. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menggunakan hasil pengamatannya tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, kalimat tersebut mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Sekarang mari kita membaca teks yang berjudul Peternak Muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, anak-anak hebat, beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Berikut ini ada beberapa jenis hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada ayam, yang kedua sapi, yang ketiga bebek, dan yang keempat kambing. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti ayam, yang biasa kita manfaatkan telur dan dagingnya.
Lalu sapi, kita manfaatkan daging dan susunya. Kemudian bebek, kita manfaatkan daging dan telurnya. Kambing, biasa kita manfaatkan daging dan susunya. Para peternak berusaha agar hewan ternak tersebut memiliki hasil yang baik. Nah, keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Berikut ini merupakan beberapa keahlian yang dimiliki peternak agar hewan ternaknya berkualitas. Yang pertama, seorang peternak harus bisa menjaga kesehatan hewan ternak. Kemudian, memperhatikan asupan makanan dan minuman hewan ternak. Yang ketiga, membuat kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. Dan yang keempat, menjaga kebersihan hewan ternak dan tempat tinggal hewan ternak. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Para petani menanam berbagai jenis tanaman di lahan garapannya, dari mulai buah-buahan hingga sayuran. Di antara buah-buahan yang bisa dibudidayakan oleh petani tersebut antara lain mangga dan apel. Sedangkan sayuran yang biasa dibudidayakan petani yaitu wortel, kembang kol, dan brokoli. Tumbuh-tumbuhan tersebut dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai sebagai tempat tumbuh kembangnya. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Anak-anak hebat, keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Sekarang kalian tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo kita membaca puisi berikut ini. Puisi tersebut berjudul Hidupku Penuh Warna, karya De Caritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah. Keduanya mempesona, walaupun berbeda. Keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur kepada Ilahi.
Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan soal-soal. Yang pertama, isilah tabel berikut dengan sumber daya alam dan mata pencaharian penduduk yang sesuai dengan lingkungannya. Mulai dari lingkungan di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Soal yang kedua, apa judul puisi tersebut dan siapakah pengarangnya? Soal nomor 3, menurutmu apakah isi puisi tersebut? Soal nomor 4, berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Soal nomor 5, tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.